kesehatan namanya biakes, biakes miskin. Memang kita signifikan harus kita sadari di bawah itu masyarakat kadang dikasih kis, mereka kadang kok terus sakit, kayak beri kartu. Tapi kadang ketika sudah sakit, kita harus kerepotan ngurus biakes. Biakes itu orang yang tidak mampu. Lah, kira-kira hari ini biakes miskin ini kan biayanya besar di dinas kesehatan. Apakah akan seperti 2020 atau akan satu dengan DTKS ini? Ya, makanya gini, saya adalah penanggung jawab dari sistem layanan rujukan terpadu yang meliputi dinas kesehatan, dinas sosial, rumah sakit, disdik, seperti itu, dan pertanian dan dispenduk. Nah, kami tadi sudah rapat dengan Pak Sekda, juga Pak Asisten 1, Pak Siswo. Kita rapat dengan beliau-beliau pemangku kebijakan itu. Makanya nanti di 2021 ini pemerintah Kabupaten Bangkalan, karena sudah ada edaran dari pusat bahwa pusat kemiskinan atau lumbung data di kabupaten itu adalah dinas sosial dengan melalui DTKS, maka Kabupaten Bangkalan insya Allah akan melakukan ngambil data DTKS yang tidak tercover KIS. Yang tidak tercover KIS? Iya, seperti itu. Jadi umpama kan hari ini kita antrikan mereka untuk masuk DTKS dan data DTKS-nya sudah keluar nih. Terus habis itu masyarakat A ini sakit, dan seperti itu. Ya, akhirnya dengan ada di data DTKS itu otomatis pemerintah Kabupaten Bangkalan akan membiayai mereka, beliau-beliau itu yang sakit melalui biaya miskin seperti itu. Biakes. Ya, biakes kan seperti itu. Tapi apabila tidak ada mereka atau beliau-beliau itu yang sakit itu atau si A ini tidak masuk di DTKS, jangankan bermimpi. Katanya Pak Kaldi, berharap itu jangan untuk mendapatkan biakes. Jadi biakes biaya kesehatan orang miskin ini juga satu data dengan DTKS. Jadi hari ini kalau boleh kalau boleh memberikan himbauan ke masyarakat, pentingnya satu data DTKS ini, apa yang harus dilakukan masyarakat ketika dirinya misalkan ingin tahu apakah saya sudah masuk ke DTKS atau belum? Bisa nggak caranya? Apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka harus ngadu ke siapa, atau mereka harus mungkin datang ke Dinsos, atau mungkin datang ke Pak Camat, atau datang ke Pak Klebun? Saya ini sebenarnya masuk atau enggak? Kira-kira kita bisa tahu itu dari mana? Untuk melakukan hal itu semua, mereka harus mendapatkan hak dari bahwa kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu akan terjamin ketika mereka adalah miskin, ya dalam tanda kutip miskin atau jauh dari mampu dari bidang ekonominya, maka yang diverifikasi yang dilakukan adalah oleh kepala desa atau operator desa yang harus dilakukan. Itu yang pertama. Tugas kepala desa adalah sebagai pucuk pimpinan tertinggi di desa, maka harus melakukan hal itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apabila masyarakat memang itu kita temukan dan mereka tidak mampu, ya kan, akhirnya mereka harus dimasukkan kepada oleh operator desa atau dalam tanda kutip yang ada puskesmasnya, itu harus dimasukkan data terpadu kesejahteraan sosial. Datang langsung ke operator dengan membawa KK dan KTP-nya, bahwa dia harus diverifikasi dan operator tidak kemudian langsung mencomot memasukkan, jangan, tapi melihat kondisi secara real di lapangan. Tapi kadang kan nggak melihat itu dan seperti itu, sehingga operator desa langsung mengentrikan itu dan langsung dimusdeskan. Ada proses musdes? Ada, harus musdes, karena pengajuannya itu kita ngupload ke pusat itu juga mengetahui Pak Bupati. Bukan kemudian hanya verifikasinya hanya mandek di tempat terus langsung diupload, enggak, tapi
data itu kemudian diupload melalui mengetahui Pak Bupati. Makanya masyarakat harus datang ke aktif kepada operator dan puskesmas yang terbentuk di desa atau kecamatan setempat, sehingga mereka tahu. Atau masyarakat yang merasa tidak mampu dalam bidang ekonomi dan ingin mendapatkan bantuan apapun itu, baik BST, BSP, BLTDD, subsidi listrik, Pertamina, PKH, BPNT, subsidi semuanya terkait bantuan, KIP dan segala macam itu harus masuk DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, dan mereka bisa melihat kepesertaan mereka di SIG-Dataku punyanya Kemensos. SIG-Dataku di Play Store. Itu bisa di-download. Hari ini langsung bisa di-download. Di sana hari ini terobosan dari Kabupaten Bangkalan yang mencak-mencak, sering mencak-mencak. Kita diprotes ke sana kemari karena data tidak by name by address. Per Januari 2021 ini sudah ada data by name by address dan bisa dicek dia mendapatkan bantuan apapun di situ. Jadi masyarakat bisa melihat langsung, datang ke Bupati, Bun, saya kok nggak dapat, kan seperti itu. Ada di sini. Kok nggak ada saya di sini, kan seperti itu. Makanya itu langsung bisa dicek dan bisa di-download hari ini juga untuk mereka melihat data mereka. Atau begini, karena kondisi yang terjadi di bawah itu kan kebun, masyarakat, semuanya nggak sama, kan seperti itu. Mereka kadang mereka dapat kartunya, BNBA-nya mereka terbayar, tapi mereka tidak pernah pegang kartu. Bisa dicek di sana, di SIG-Dataku. Jadi kepesertanya mereka dapat PKH, ya seperti itu. BSP tidak, berarti dia tidak dapat BPNT. BST kosong, tidak ada jawaban, berarti dia tidak. Dia hanya ikut PKH-nya aja. Tapi KIS akan secara otomatis oleh pemerintah akan dijaminkan melalui JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Baik, ini ini bagi saya adalah era baru ya. Ini adalah era baru, bukan hanya di Indonesia. Bukan era baru sebetulnya. Era sudah lama, tapi hasilnya hari ini. Karena dulu pada saat saya sosialisasi di Kecamatan Terake, pada saat itu jenengan kayak nggak percaya gitu. Bisa dibuktikan hari ini di 2021 bahwa kondisinya betul-betul terjadi. Dihapus semua bantuan yang tidak masuk di TKS. Jadi kalau yang biasanya dapat punya kartu nggak ada isinya, itu sebenarnya sudah dirapikan oleh pemerintah. Jadi ini bagi saya era baru ya. Bukan di Indonesia tapi di desa. Jadi kita sudah satu frekuensi di data, kita sudah satu data dan itu di DTKS. Kalau misalkan ada warga yang tidak masuk di DTKS, bisa ngeceknya di SIG-Dataku, ada di Play Store, dan kalau tidak masuk masih bisa ada peluang dan itu langsung ke puskesmas yang ditunjuk oleh Pak Bupati, operator desa, operator SIG-NJ, nanti bisa dibantu. Artinya pemerintah sudah menjamin jaring sosial kita sebenarnya lebih rapi. Jadi, dan ini juga pesan juga ke masyarakat, kalau misalkan tidak terverifikasi di bantuan, itu artinya kita juga harus menyadari mungkin kita sudah dianggap kategori mampu. Seperti yang saya lakukan di desa saya sendiri, jadi saya itu punya ada zonanya. Jadi saya punya zona merah yang itu prioritas utama mendapatkan bantuan. Kemudian ada zona kuning yang itu prioritas kedua. Yang jadi dua prioritas ini yang harus diprioritaskan dapat bantuan. Sudah masuk di TKS nggak itu zona kuning dan merah itu? Itu tadi saya cek, saya pastikan orang yang masuk kategori zona merah dan zona kuning. Jadi zona ini kemarin itu saya dapatkan ketika saya musdus. Jadi tahun 2018 kita musdus, kita tanyakan siapa orang yang zona merah masuk zona kuning. Jadi zona merah itu orang yang sangat miskin. Kemudian zona kuning itu kita kategori miskin dan janda kepala keluarga yang dialang-alang.
Jadi itu adalah orang prioritas utama yang wajib harus masuk DTKS. Kalau misalkan orang yang mampu tidak masuk, itu juga kita mohon kesadarannya. Kita mendahulukan saudara-saudara kita, tanda-tanda kita yang lebih membutuhkan. Makanya himbauan dari saya, himbauan dari kami, segera antrikan dan segera lakukan verifikasi DTKS. Karena DTKS di 315 di Desa Alang-Alang itu, ya, saya langsung hafal itu. Di 315 ada ratusan desa ini. Iya, di 315 di Desa Alang-Alang yang masuk DTKS itu, jangan tidak kita pasti akan melakukan verifikasi faktual di setiap desa, apakah DTKS-nya benar orang miskin atau tidak, kan seperti itu. Jadi dipastikan kita akan data. Otomatis satu. Terus yang kedua yang perlu saya sampaikan kembali terkait Biakes. Jadi di 2021 saya pastikan bila tidak masuk DTKS maka jangan mengharap untuk mendapatkan Biakes karena sudah dilindungi oleh undang-undang seperti itu. Lebih baik dana Biakes itu kita bangunkan aja rumah sakit tipe D, ya kan? Daripada dibayarkan kepada nanti kisnya dibayarkan, terus Biakesnya dibayarkan, double dong akhirnya. Siapa yang bertanggung jawab kalau seperti itu? Akhirnya uang rakyat kita, uang hasil pajak kita yang dibayarkan kepada pemerintah daerah dibayarkan dengan dua kapasitas ini, kan seperti itu. Akhirnya pemerintah daerah bagi saya itu merugi karena seharusnya itu dibuat yang bermanfaat, akhirnya dibuat hamburan sia-sia karena sudah terbayar, kan begitu. Nah, baik, mungkin cukup saya matur selangkung yang serajah kepada Kak Mahmudi, Bupati Lira Kabupaten Bangkalan, dan hari ini juga beliau ini koordinator untuk DTKS Kabupaten Bangkalan yang sudah bekerja. Ini bagi saya kepala desa, informasi ini sangat berharga sekali untuk kepentingan penyaluran jaring sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Saya juga berterima kasih kepada tim, saya secara pribadi mengapresiasi kepada kinerja yang dilakukan oleh tim Kang Mahmudi dan Dinsos yang keliling tiap minggu yang keliling tiap kecamatan, undang kepala desa, undang ini sosialisasi. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa pemerintah tidak melakukan apa-apa. Pemerintah sudah bekerja keras. Saya selaku orang yang ada dalam pemerintahan, kepala di desa juga, ini adalah hal yang harus dilakukan, dan ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah sudah melakukan pekerjaannya untuk masyarakat dimanapun berada. Mungkin di Kabupaten Bangkalan, khususnya di Kabupaten Bangkalan. Ini saya juga terima kasih sekali Pak Bupati kepada Pak Bupati Bangkalan karena sudah menunjuk melakukan terobosan dan menunjuk desa Alang-Alang, desa kami untuk menjadi puskesmas untuk penyalur nanti orang-orang yang belum terdeteksi atau tidak masuk DTKS, nanti akan kami bantu. Kami sangat terbuka untuk itu. Motor selangkong saja, Sapora. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk kemajuan bangsa kita dan daerah kita. Amin. Kabupaten Bangkalan. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.